Al-Quran menjelaskan adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin. Berikut ini beberapa rincian tentang makhluk ini sebagai berikut. Perbedaan antara jin dan manusia. Makhluk ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan manusia. Di antara ciri tersebut adalah jin dapat melihat manusia sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Ini ada firman Allah di Al-A'raf 27. Innahu yaraakum huwa wa qabuluhu min aisu la taraunuhum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Mereka melihat kita tidak melihat mereka. Ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya jin akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang memperdengarkan azan di telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah. Kedua, makhluk ini dapat hidup di planet bumi karena diciptakan dari benda yang ringan. Ya. Nah. Al-Quran tidak menjelaskan di mana, tetapi demikian itulah perintah Allah kepada jin ketika yang Maha Kuasa mengusirkan bersama Adam dari surga. Ketiga, mereka mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan berat, seperti apa yang mereka lakukan untuk Nabi Sulaiman. Itu perbedaan dengan kita. Keempat, mereka mempunyai kemampuan memahami bahasa manusia. Terbukti dari kemampuan mereka mendengar dan memahami Al-Quran, sedangkan manusia tidak memahami bahasa mereka. Ya. Kelima, jin yang jahat berkemampuan membisikkan rayuan kepada manusia, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana melakukannya, kecuali manusia jin. Gitu ya. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki hasrat mengenal tentang entitas jenis makhluk jin ini, kalau nggak ada hasrat bapak-bapak mengenai jin ini, dipersilakan untuk tidak melanjutkan membaca risalah Andung ini untuk keluar. Ya, betul kan? Namun bagi kita yang berjiwa petualang spiritual Islam, kalau ingin sekedar mengetahui bahkan mungkin paranormal, nah, kalau nggak itu ajaran Islam, tentunya risalah yang Andung sampaikan ini sebuah pemahaman yang perlu disimak supaya lurus, karena sandarannya dari Quran. Jadi terlepas dari apapun keyakinan kita, namun apa yang coba Andung jabarkan hari ini adalah berdasarkan sebenarnya logikanya itu banyak kepengamatan dan pengalaman atau disebut sifatnya pribadi atau tadabur. Setelah itu baru mengkorelasikan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi bapak-bapak boleh tadabur dulu, kemudian baru mengkorelasikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi akan berbeda pemahaman kita. Kalau kita dari Quran dan hadis saja, kita lebih banyak mandek, tidak akan melakukan observasi. Ya. Karena begitu perintah dan petunjuk Allah sebenarnya. Gunakan akalmu dulu, berpikir dulu, baru korelasikan kepada Al-Quran. Itu yang benar. Orang berdisiplin ilmu harus begitu, Pak. Ya, bukan karena apa katanya dan apa kata orang. Masih tandang itu. Jadi kalau perkara ini bukan apa katanya dan bukan apa kata orang. Ya, mungkin tidak semua secara detail Andung bisa menguraikan karena terkait dengan observasi. Satu observasi, satu pengalaman, satu tadabur akan mendapatkan suatu pemahaman. Ya, kalau itu pemahamannya seperti yakin dan tidak ada korelasi terputus pada Al-Quran, maka hukumnya kita tidak boleh menyampaikan. Itu namanya disebut nafi. Itu rambunya. Antum bisa ketemu tapi tidak ada korelasi Al-Quran, itu untuk pribadi antum, paham? Duduk ya, tolong camkan itu ya. Jadi tidak ada konsumsi umum ya. Mungkin ada hikmah untuk kedirian kan ya. Ini bukan kerja sia-sia ya. Jadi tadabur, pelatihan, praktek lapangan ya. Memahami konsep ini bukan kerja sia-sia. Ini termasuk ibadah. Insya Allah tergantung pada niat kita. Seperti apa yang banyak dikatakan banyak orang, bahkan ulama. Katanya sia-sia kalau ngurus-ngurus jin katanya kan gitu ya. Nah, kan gitu ya. Tak ada gunanya memahami makhluk jin dan setan, sedangkan perkara sholat yang khusyuk terkait dengan pemahaman ini. Setuju? Setuju? Ya kan? Terkait pasti dengan pemahaman ini. Atau melalui konsultasi metafisik yang coba Andung jabarkan melalui majelis taklim ya, ya. Nah, konsepnya mungkin agak aneh nanti. Latihan dulu di luar. Ya. Nah, jadi ini menurut pengalaman Andung. Sedikit lagi. Hantu atau ghost. Ini kan belum tadi dijabarkan. Mau? Ini pengalaman Andung.
Andung sudah korelasikan dengan Quran. Jadi aman Andung sampaikan. Kalau tidak ada korelasi dengan Al-Quran, Andung tidak akan menyampaikan. Setuju nggak? Ya, kalau bapak-bapak menemukan jin misalnya di lantai 3 atau di dapur, tidak ketemu di Quran, warnanya kok gini gitu, nggak boleh dijabarkan. Itu rahasianya. Ini enggak pas ketemu biru kuning gitu ya. Nggak bisa begitu. Adakah korelasi di Al-Quran? Duduk ya. Disiplin ilmu begitu. Itu adab. Ya, jadi ini ghost, hantu. Berbeda dengan jin. Hantu merupakan entitas yang muncul baik dari manusia atau hewan yang telah meninggal. Itu poin. Ya. Karena arwahnya belum sempurna atau belum disempurnakan. Atau belum disempurnakan, maka hantu akan terus tinggal berada di alam rendah, bumi, ya, tempat tinggal manusia, walaupun badannya tidak ada, seperti di rumah daerah tertentu, misalnya tempat kejadian kecelakaan, ya. Sering dikatakan bahwa mereka masih berada di bumi ini karena belum mendapatkan light, sen penerangan nur yang membimbing mereka memasuki dimensi selanjutnya. Ya. Ya. Kalau positif itu bisa disebut behiti sebetulnya. Ya. Jadi gini, dari pengamatan pengalaman, tadabur di lapangan, di alam, hantu ini bisa berada kapan saja termasuk pagi, siang, sore maupun malam. Namun karena selama matahari bersinar terang atau rumah yang terang benderang, maka entitas ini kebanyakan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya. Namun harus menggunakan rasa, pendengaran, pengetahuan kehadirannya atau perubahan pembentukan. Walaupun itu tidak asli jin, itu hantu. Entitasnya tadi tidak sempurnanya arwah. Ya. Perginya, karenanya keberadaan hantu ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, adanya keterikatan yang sangat dalam dengan nafsu rendah duniawi. Misalnya sifat materialistis yang amat sangat sehingga sekalipun seorang telah meninggal, arwahnya tersendat. Ya, tersendat. Jadi nggak sempurna nyabut. Ya. Nah, ingin dekat dengan barang atau kekayaan yang pernah ia dapatkan. Sampai Pak? Tuh. Maka kalau meninggal, Bapak harus serahkan seikhlas-ikhlasnya semua waris. Ya. Maka nggak ada ajaran di Islam dimasukin misalnya baby bomber atau mobil Mercy ke dalam kubur, nggak ada. Ya, wariskan, pindah. Karena akan tersendat, tidak sempurna. Tentu dalam hal ini bukan arwah insani. Kemarin ngaji. Arwah yang nempel di gawi. Ya. Andung pernah jabarkan kan? Itu gunanya ngaji sebelumnya. Ya. Karena itu terkait dengan kebencian, dendam, kesumat dan sebagainya. Itu menyendat. Menghambat untuk mendapatkan nur. Bahasa kerennya lek. Terangnya arwah, lancarnya arwah menuju dimensi selanjutnya yang disebut barjah. Tidak sempurna. Jadi ada arwah hewani yang tinggal. Ya. Nah, sedangkan jin bukanlah berasal dari arwah orang yang telah meninggal. Ya. Melainkan entitas gaib yang memang terbuat dari api yang berbeda. Betul kan? Api di sini bukan api dalam kapasitas yang sama dengan api yang ada di dunia, namun lebih panas dan bahkan dalam hitungan detik kita tidak akan tahan jika kita merasakannya. Ya. Jin ini bisa menyerupai manusia, makhluk lain tadi sudah dijelaskan, yang berwajah buruk dan seringkali disalahartikan sebagai hantu. Beda. Itu bukan hantu. Hantu tadi tidak kesempurnaan ruh ragawi karena merasa dia ada terutang. Makanya dalam hadis hutang itu berbahaya walaupun soleh. Duduk Pak, duduk ya. Jin biasanya muncul atau entitasnya muncul menjelang malam sampai dini hari karena mereka menjadi lebih kuat dengan menyerap energi malam hari yang disebut, kalau orang lama disebut Yan. Nah, di Cina disebut Yin. Apa? Yin. Nah, nyontek juga dari spiritual Islam. Ya. Nah,
Jin selain menghuni tempat-tempat yang beraura negatif juga bisa bersemayam sebagai perewangan, nongkrong. Ada yang sebut perewangannya? Yang selalu mengganggu manusia, baik memberi kesan-kesan seolah-olah membantu orang tersebut dengan cara bisikan maupun berupa penyakit yang tidak bisa ditangani secara medis. Jadi dalam pengamatan pengalaman lapangan, pengusiran ini nanti Andung sampaikan. Ya, bukan nggak mau menyampaikan, ya terutama dalam terapi. Ya. Jadi memang tidak semua fenomena goib atau astral ini bisa ditangkap oleh seorang indigo ya, tidak bisa Pak. Karena dari pengamatan ternyata alam astral memiliki beberapa lapisan, baik yang berada di dimensi yang kita tempati maupun pada dimensi mereka sendiri. Bahkan untuk kelompok jin, mereka bisa menyaru misalnya pada kelompok jin yang suka iseng. Nah, jin dan jin juga sering gontok-gontokan Pak. Mereka bisa saja menampakkan diri dalam wujud orang tua, bersorban, menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal. Padahal ketika ditelusuri lebih jauh mereka memiliki wujud yang berbeda. Itu tergantung kepekaannya. Jadi di sini letak kesulitan bagi kita yang memiliki kemampuan, terutama clairvoyance atau bahasa modernnya. Kepekaan yang dalam. Tahap awal biasanya langsung menyimpulkan bahwa yang ia lihat adalah benar, seperti apa yang diyakini. Padahal tidak. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi memang untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam, kepekaan kita dibutuhkan kedalaman spiritual, juga ada pengaruh dari gift. Gift itu dari sang pencipta sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pada anak indigo yang memiliki kepekaan yang lebih, asuteli sensitif, ke sana ya. Dan hal ini tidak bisa diketahui dengan mudah karena bersifat rahasia ilahi sir. Ya. Disinilah perlunya kita mempelajari gerak rasa bijauki. Yang di luar itu gerak rasa bijauki. Termasuk mempraktekannya di sasaran lapangan alam terbuka. Tidak bisa alam tertutup. Ya. Dengan prinsip dasar. Pengetahuan diri, pengendalian diri, kebijaksanaan batin. Itu dulu prinsip dasarnya. Jadi ada penjelasan. Yang pertama-tama Iwan pahami ialah. Tolong didengar bahasanya metafisik. Ya. Ya, beda bahasanya metafisik tapi terkait korelasinya di Quran ya. Agak berbeda kita pahami. Pertama-tama Iwan pahami ialah apa yang akan dilakukan, diamalkan, dipraktekkan adalah bahwa ajaran ilmu ini bukan milik siapapun, bisa milik siapapun. Duduk. Duduk. Bukan milik siapapun, bisa milik siapapun. Yang penting adalah bagaimana mengamalkan dan menyampaikan ajaran ini kepada orang lain. Tapi jangan ada pemaksaan. Ya. Pertama yang mesti ditanamkan adalah gerak rasa. Tidak baik mendengarkan pikiranmu sendiri. Poinnya itu, naturalnya gitu. Apalagi pikiran orang lain. Jangan sampai kita diperbudak olehnya karena itu bukan jati diri. Sepakat? Naturalnya gitu. Seperti terbalik kajiannya. Tapi tolong pahami dulu ya, dengerin dulu. Pengendalian diri adalah keterampilan inti dalam hal memahami jauh. Pengendalian diri. Ini membantu kita bisa mencari dengan gerak tenang, tentram, harmonis dalam apa yang disajikan oleh kehidupan di atas bumi ini. Ya. Sebenarnya adalah penanaman kesabaran, kasih sayang, silaturahim dalam konsep Islam. Ya. Jadi pengendalian diri itu koherensi dalam apa yang kita lakukan di sekitar kita. Harus koheren. Ya. Bahasanya gitu deh. Ya. Dalam diri kita, bukan di luar kita. Karenanya pengendalian diri menjadi guru kita sendiri. Guru kita sendiri. Duduk. Pengendalian diri itu guru kita sendiri. Jadi masing-masing berbeda gurunya. Ya. Akan bisa melatih tubuh. Pikiran, emosi, jiwa kita. Menjadi penguasa hidup kita. Dan bisa menemukan ketenangan, kedamaian batin kita. Dan bisa menyadari apa yang kita lakukan sekarang. Berat ya? Bahasanya berat nggak? Nggak ya? Nah, semuanya dimulai dengan mengamati. Amati dulu.
Makanya harus dalam amati. Pertama, kekuatan cahaya, light, height. Kedua, kontrol diri. Ketiga, cara untuk metode menjadi guru bagi diri kita sendiri. Keempat, bagaimana menemukan keseimbangan harmonisasi dalam menjalani atau tegak kita di kehidupan. 5, hubungan gerak, silat, dan rasa. Tenaga dan rasa. Semua ada metode, mesti ada pemahamannya. Memahami dasar-dasar terhubung dengan energi hidup kita. Lebih tinggi lagi. Ya. Di sini perlunya super kebiasaan. Artinya pentingnya disiplin. Iya kan? Tapi bebas. Ya. Dan cara mendapatkannya, kalau ada pertanyaan siapa sih? Siapapun bisa menjinakkan hidup kamu. Kalau ada pertanyaan pada diri, siapapun bisa menjinakkan kehidupan kamu. Setuju? Setuju ya? Jangan lupa budaya mencatat. Ya. Karena dulu budaya Nabi juga mencatat. Ya. Daftar tugas untuk menjalani kehidupan yang baik, pertanyaan kosong cepat. Nangkep nggak? Itu metafisis. Pertanyaan kosong cepat. Yang pada akhirnya kita semua adalah manusia dan ada mekanisme tertentu yang sama untuk semua orang. Jadi pencarian yang membuat kita sama dan hasilnya yang membuat kita berbeda. Pencariannya sama, geraknya sama, tapi hasilnya tetap berbeda. Setuju? Setuju ya? Itulah penguasaan diri yang benar. Pengendalian diri yang benar. Dengan menemukan cara yang cepat untuk menikmati hidup yang kita miliki, memperpanjang jumlah hari yang kita miliki, itulah yang disebut dijauki. Gerak, rasa. Nah, fokusnya adalah pelatihan untuk mengembangkan kesatuan tubuh dan pikiran. Kembangkan kesatuan tubuh dan pikiran dulu, awal. Ya. Diawali dengan itu melalui pola gerak di lapangan. Pikiran dengan gerak di lapangan, nggak bisa teori. Ya. Menggabungkan kekuatan dan struktur internal dan eksternal, tentu memerlukan disiplin. Ada tata aturan. Jadi dalam pola gerak rasa, motonya, ini agak susah. Tapi bisa Andung jelaskan di lapangan setelah mengerti pola gerak dan garis. Ya, ini. Tidaklah sangat berguna atau bijaksana antum untuk mengatakan yang sebenarnya pada waktu yang salah. Bingung, nggak bijaksana. Jadi harus ngerti waktu, jangan ada waktu salah. Jika seseorang lapar, iktibarnya gitu. Mereka tidak ingin prinsip, tapi apa? Roti atau makanan. Benar nggak tuh? Ah, ini kok orang dikasih prinsip, enggak, dia pengennya roti, ya diamin aja, kasih aja roti. Ya karena udah ada roti dia bisa pergi. Gampang kan? Nah, dalam amalan, dalam praktek kita tidak berada di bawah tekanan. Satu, jangan bawa tekanan. Karena kita hidup tidak menempatkan diri kita di bawah tekanan. Itu kata Allah. Sebenarnya begitu. Jadi kita dapat melihat ke dalam diri kita sendiri, dapat melihat apakah kita memiliki jawabannya? Kalau kita memiliki tekanan, tidak ada memiliki jawaban. Nah, jadi tidak peduli apa yang kita sebut struktur, disiplin, kebebasan, itu harus datang dari kita sendiri kan? Iya kan? Gak perlu dikasih tahu. Kalau orang masih ketahui, masih bumi itu. Jam sekian datang kumpul ke angku, kok. Gak bisa begitu. Bahasanya sudah rasa. Ya, karenanya tentang pengendalian diri adalah penguasaan hidup, disiplin diri, kebebasan, kebajikan, menciptakan semangat, sikap tak terbendung, kasih sayang, silaturahim, pengampunan dan tobat, ada semuanya. Dorongan memaksimalkan hidup apa adanya, itu yang disebut natural. Ya. Ujungnya ini adalah praktek tentang meningkatkan karakter manusia yang lebih baik, menciptakan, mencari versi terbaik pada diri kita sendiri. Yang terhubung dengan sifat sejati kita yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi satu dengan keseluruhan.
menjadi satu dengan keseluruhan. Nah, metafisis tujuannya bukan untuk mengajarkan seni silat atau untuk belajar bertarung, bukan. Gerak itu bukan begitu. Tapi untuk menemukan berbagai cara menyelidiki diri sendiri yang menyelidiki hal-hal sekitar kita. Kan kita mengamati. Semua itu tidak bisa akan tercapai tanpa disiplin kan. Karenanya indeks isi hidup kita adalah harus tahu. Satu, tidak ada struktur di dalam struktur. Berat tuh. Gak ada. Dua, manfaat dari struktur eksternal. Tiga, disiplin diri dan kebebasan. Gabung. Empat, pelajaran hebat dari mengajar seni gerak garik. 5, pentingnya kebajikan silat tubuh. Tubuh dulu. Pengendalian diri dan penguasaan diri. Silaturahim. Pengampunan, kualitas hati. Islam semuanya. Kedelapan, nasihat hidup untuk semua orang yang ingin menonjol. Yang disebut kalim. Karenanya sebelum membagikan sesuatu yang tidak pantas, lebih baik kita tidak membagikannya. Ya. Jangan Anda bagikan. Karena memerlukan kematangan. Kekuatan adalah kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan ini dengan latihan fisik dan berlatih seni. Terutama dalam olah gerak. Bentuk seni bela diri sebenarnya adalah bagian paling dasar dari profesi bagi manusia. Ujung kesempurnaannya ada di sholat. Tingkat kemampuan tertinggi dicapai ketika tubuh kita sudah selaras, pikiran kita dapat mengontrol jauh kita atau rasa kita. Jika salah satu komponennya kurang dari 3 tadi, walaupun kita dapat mempelajari 10.000 bentuk gerak silat dan tetap melakukannya istiqomah, tetap hasilnya biasa-biasa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Irlu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.